konsekuensi. Kalau kita tidak berhasil, kita pasti gagal. Kalau kita menang, kita pasti kalah. Dualitas dalam kehidupan itu perlu kita terima dengan sama baiknya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika kita gagal itu membuat kita bisa menjadi lebih sukses lagi. Bagaimana ketika kita jatuh kita bisa mampu bangkit lagi. Syukur tidak perlu dikompori dari luar, tapi pemahaman dari dalam. Nah, alam ini memberikan banyak pelajaran yang bisa memotivasi kita ketika kita jatuh. Misalkan Anda melihat kendi, ya. Jadi kalau bukan orang Jawa itu, kendi adalah sebuah tempat minum yang terbuat dari tanah yang dibakar. Sekarang susah yang mencari kendi, ya. Mungkin kalau di desa itu masih banyak. Kendi itu kalau misalnya kita jatuhkan ke atas keramik, kendi itu akan pecah. Nah, kemudian berikutnya batu, ya, batu pondasi kali yang gede itu. Kalau kita jatuhkan ke tempat yang sama, yaitu keramik, yang pecah adalah keramiknya. Kalau tadi yang pecah adalah kendinya. Nah, bekel ketika kita jatuhkan itu tidak pecah dan tidak memecahkan, justru mantul ke atas. Semakin keras kita jatuhkan, mantulannya semakin tinggi. Semakin keras kita banting, semakin tinggi. Nah, itu memberikan pesan kepada kita, kalau kita punya kepribadian yang lemah, kita seperti kendi. Ketika kita jatuh, kita gagal, kita yang hancur, kita yang depresi, kita yang stres, kita yang mengurung diri. Nah, itu pribadi kendi. Ketika jatuh, gagal, stres, mengurung diri. Nah, berikutnya, kalau batu kebalikannya kendi. Ya, ketika dia jatuh memecahkan, ketika kita punya kepribadian batu, ketika kita gagal, ketika kita kalah, ketika kita rugi, ketika kita bangkrut, kita menyalahkan orang lain. Istri disalahkan, mitra disalahkan, supplier disalahkan, semua orang itu disalahkan selain dirinya sendiri. Semua orang itu mendapatkan kerugian. Nah, itu kalau kita punya kepribadian batu, ketika jatuh memecahkan. Ketika kita jatuh, kita menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita menyalahkan orang lain, pasti tidak akan pernah ketemu solusinya. Mulai sekarang, kalau kita sudah mulai terbersih untuk menyalahkan orang lain, ya, kita harus bercermin. Siapa yang salah? Tunjuk di depan cermin, itu yang salah. Karena sekecil apapun terhadap kejatuhan, kegagalan, pasti Anda berperan serta di dalamnya. Daripada menyalahkan orang lain yang sudah pasti Anda dapatkan adalah permusuhannya, lebih baik Anda koreksi diri dan ambil tanggung jawab 100%. Nah, ini yang ketiga ini yang perlu kita teladani, karakter bekel. Setiap kali jatuh tidak memecahkan keramik, tidak memecahkan dirinya sendiri, tetapi mantul. Jatuh mantul, makin keras dijatuhkan makin mantul. Artinya apa? Setiap kali kita mengalami kegagalan, setiap kali kita mengalami kebangkrutan, kejatuhan, kita bisa belajar memperbaiki diri, mengambil hikmahnya, dicari apa salahnya. Bukan mencari siapa yang salah, bukan dicari apa masalahnya, tapi apa solusinya. Sehingga kejatuhan tadi dalam berbagai bentuk, kerugian, kebangkrutan, dan sebagainya itu bisa memberikan pelajaran-pelajaran baru, bisa memberikan strategi-strategi baru yang mana bisa membuat kita memulai dengan cara baru yang lebih efektif, sehingga keberhasilan itu lebih mudah kita capai. Nah, jadi pemirsa Just TV yang powerful, daripada ya kita menghindari kegagalan yang memang tidak bisa dihindari, suatu saat pasti ketemu, ya. Dan daripada kita menghindari kekalahan, kejatuhan yang memang tidak bisa dihindari, suatu saat pasti ketemu, lebih baik bagaimana kita menyikapi kegagalan tadi, kejatuhan tadi itu dengan produktif. Artinya apa? Gagal semakin mendekatkan kita kepada kesuksesan. Gagal semakin menjadikan kita pribadi yang lebih powerful. Gagal semakin menjadikan kita pribadi yang arif dan bijaksana, yaitu dengan memiliki karakter bekel. Setiap jatuh mantul, makin keras jatuhnya, makin tinggi pantulannya. Semoga menginspirasi. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto. Salam powerful.